perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan. Polemik panjang mengenai tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya mencapai titik terang. Setelah melalui proses penyidikan intensif, kepolisian menegaskan bahwa dokumen akademik Jokowi sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kasus ini sempat mengguncang publik dengan tudingan bahwa ijazah S1 Jokowi palsu. Namun penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan mendalam dengan menghadirkan lebih dari 130 saksi, mengumpulkan ratusan dokumen, serta melibatkan puluhan ahli dari berbagai bidang. Puncaknya, uji forensik di Puslap 4 Polri memastikan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi memiliki legitimasi hukum yang sah. Pihak kampus juga menegaskan dokumen tersebut asli dan tidak ditemukan unsur pemalsuan. Meski sejumlah pihak seperti Egy Sujana dan beberapa rekannya telah bebas dari jeratan hukum setelah menempuh jalur damai, tidak semua tersangka mengalami hal serupa. Penyidik membagi perkara ini dalam dua klaster. Klaster pertama melibatkan nama Rizal Fadilah dan Kurnia Tri Rohyani, sementara klaster kedua menyeret Roy Suryo serta Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Kombes Iman Imanuddin menegaskan bahwa bagi tersangka yang tidak menempuh jalur restoratif justice, proses hukum akan tetap berjalan. Berkas perkara untuk tersangka yang masih berproses telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera disidangkan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keabsahan ijazah Jokowi kini menjadi fakta hukum yang tidak bisa lagi diperdebatkan. Pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan yang sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membahas foto atau gambar ijazah S1, skripsi berikut lembar pengesahannya yang dituduh memiliki milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun media sosial dengan tampilan tidak utuh atau terpotong-potong. Perjalanan penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 130 orang saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti, penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti surat, pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kemudian dalam penanganan penyidikan juga penyidik telah melakukan secara saintifik dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dokumen berupa ijazah sarjana atas nama Insinyur Haji Joko Widodo di Puslap 4 Polri. Bahwa Puslap 4 Polri telah memiliki sertifikat akreditasi laboratorium dengan nomor LP856 IDN yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan kompetensi sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dengan menerapkan secara konsisten sesuai dengan SNI ISO 17025 tahun 2017. Petugas pemeriksa pada Puslap 4 Polri telah bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alat-alat pada Puslap 4 Polri telah
terkalibrasi yang dikalibrasi ulang setiap tahun, sehingga hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri memiliki legalitas dan legitimasi pembuktian secara yuridis. Sebagai informasi pemirsa, polemik panjang terkait tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Joko Widodo akhirnya berakhir dengan damai. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Rismon Hasiolan Sianipar, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keterangan ini disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat 17 April. Sebagai informasi, Rismon sebelumnya masuk dalam klaster kasus bersama pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifozia Tiasuma atau Dr. Tifa. Dengan SP3 ini, status hukum terhadap Rismon dan sejumlah pihak lain, termasuk Egy Sujana, dinyatakan berakhir. Selain itu, Rismon juga mencabut permohonan keterbukaan informasi publik terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Kamis 9 April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari mekanisme restoratif justice. Permohonan restoratif justice diajukan Rismon pada 3 Maret 2026 dan diterima setelah ia mengakui bahwa ijazah Jokowi asli. Pengakuan itu disampaikan dalam video di kanal YouTube pribadinya, Balik Academy, pada 11 Maret 2026. Ia menjelaskan bahwa hasil penelitian ulang selama 2 bulan membuktikan adanya watermark dan emboss pada dokumen ijazah, sehingga analisis sebelumnya dinyatakan keliru. Rismon kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan keluarga atas kesalahan analisis yang sempat menimbulkan kegaduhan publik. Dengan diterbitkannya SP3, kepolisian menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu tidak terbukti. Dokumen akademik Jokowi dinyatakan sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Kasus ini pun resmi dihentikan, menutup drama panjang yang sempat menyita perhatian publik. Kemudian selanjutnya, tahapan pelaksanaan keadilan restoratif justice untuk Saudara RHS atau Rismon Hasiolan Sianipar. Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo telah terjadi pertemuan antara RHS dengan Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah terjadi pertemuan 3 orang pelapor lainnya dengan Saudara RHS, didampingi oleh masing-masing penasehat hukum. Dalam pertemuan tersebut, RHS menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para pelapor karena telah menuduh ijazah sarjana milik Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu berserta skripsi berikut lembar pengesahannya. Dan selanjutnya, para pelapor menerima permintaan maaf tersebut setelah Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf dari RHS. Kemudian, berdasarkan dari kesepakatan antara para terlapor atau tersangka dengan para pelapor, maka selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif terhadap permasalahan yang dihadapi atau tersangka RHS pada hari Rabu tanggal 8 April 2026
di ruang gelar perkara Wasidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini menggunakan hukum acara yang lama, sehingga penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap Saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya sampai dengan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap Saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara para pelapor dengan tersangka ES, DHL, dan RHS, sehingga proses penyidikan terhadap ES dan DHL dihentikan melalui mekanisme restoratif justice pada tanggal 15 Januari tahun 2026, dan terhadap Saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 April tahun 2026. Lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan. Polemik panjang mengenai tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya mencapai titik terang. Setelah melalui proses penyidikan intensif, kepolisian menegaskan bahwa dokumen akademik Jokowi sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kasus ini sempat mengguncang publik dengan tudingan bahwa ijazah S1 Jokowi palsu. Namun penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan mendalam dengan menghadirkan lebih dari 130 saksi, mengumpulkan ratusan dokumen, serta melibatkan puluhan ahli dari berbagai bidang. Puncaknya, uji forensik di Puslap 4 Polri memastikan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi memiliki legitimasi hukum yang sah. Pihak kampus juga menegaskan dokumen tersebut asli dan tidak ditemukan unsur pemalsuan. Meski sejumlah pihak seperti Egy Sujana dan beberapa rekannya telah bebas dari jeratan hukum setelah menempuh jalur damai, tidak semua tersangka mengalami hal serupa. Penyidik membagi perkara ini dalam dua klaster. Klaster pertama melibatkan nama Rizal Fadilah dan Kurniatri Rohyani, sementara klaster kedua menyeret Roy Suryo serta Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Kombes Iman Imanuddin menegaskan bahwa bagi tersangka yang tidak menempuh jalur restoratif justice, proses hukum akan tetap berjalan. Berkas perkara untuk tersangka yang masih berproses telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera disidangkan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keabsahan ijazah Jokowi kini menjadi fakta hukum yang tidak bisa lagi diperdebatkan. Pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan yang sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Selain itu, terdapat pihak-pihak yang membahas foto atau gambar ijazah S1, skripsi berikut lembar pengesahannya yang dituduh memiliki milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun media sosial
dengan tampilan tidak utuh atau terpotong-potong. Perjalanan penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 130 orang saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti, penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti surat, pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kemudian dalam penanganan penyidikan juga penyidik telah melakukan secara saintifik dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dokumen berupa ijazah sarjana atas nama Insinyur Haji Joko Widodo di Puslapfor Polri. Bahwa Puslapfor Polri telah memiliki sertifikat akreditasi laboratorium dengan nomor LP856 IDN yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan kompetensi sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dengan menerapkan secara konsisten sesuai dengan SNI ISO 17025 tahun 2017. Petugas pemeriksa pada Puslapfor Polri telah bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alat-alat pada Puslapfor Polri telah terkalibrasi yang dikalibrasi ulang setiap tahun, sehingga hasil pemeriksaan dari Puslapfor Polri memiliki legalitas dan legitimasi pembuktian secara yuridis. Sebagai informasi pemirsa, polemik panjang terkait tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Joko Widodo akhirnya berakhir dengan damai. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Rismon Hasiolan Sianipar, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keterangan ini disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat 17 April. Sebagai informasi, Rismon sebelumnya masuk dalam klaster kasus bersama pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifozia Tiasuma atau Dr. Tifa. Dengan SP3 ini, status hukum terhadap Rismon dan sejumlah pihak lain, termasuk Egy Sujana, dinyatakan berakhir. Selain itu, Rismon juga mencabut permohonan keterbukaan informasi publik terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Kamis 9 April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari mekanisme restoratif justice. Permohonan restoratif justice diajukan Rismon pada 3 Maret 2026 dan diterima setelah ia mengakui bahwa ijazah Jokowi asli. Pengakuan itu disampaikan dalam video di kanal YouTube pribadinya, Balik Academy, pada 11 Maret 2026. Ia menjelaskan bahwa hasil penelitian ulang selama 2 bulan membuktikan adanya watermark dan emboss pada dokumen ijazah, sehingga analisis sebelumnya dinyatakan keliru. Rismon kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan keluarga atas kesalahan analisis yang sempat menimbulkan kegaduhan publik. Dengan diterbitkannya SP3, kepolisian menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu tidak terbukti. Dokumen akademik Jokowi dinyatakan sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Kasus ini pun resmi dihentikan, menutup drama panjang yang sempat menyita perhatian publik. Kemudian selanjutnya, tahapan pelaksanaan keadilan restoratif justice untuk saudara RHS atau Rismon Hasiolan Sianipar. Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo telah terjadi pertemuan antara RHS
dengan Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah terjadi pertemuan 3 orang pelapor lainnya dengan saudara RHS, didampingi oleh masing-masing penasihat hukum. Dalam pertemuan tersebut, RHS menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para pelapor karena telah menuduh ijazah sarjana milik Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu berserta skripsi berikut lembar pengesahannya. Dan selanjutnya, para pelapor menerima permintaan maaf tersebut setelah Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf dari RHS. Kemudian, berdasarkan dari kesepakatan antara para pelapor, para terlapor atau tersangka dengan para pelapor, maka selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif terhadap permasalahan yang dihadapi atau tersangka RHS pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 di ruang gelar perkara Wasidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian berdasarkan pasal 361 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini menggunakan hukum acara yang lama, sehingga penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya sampai dengan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara para pelapor dengan tersangka ES, DHL, dan RHS, sehingga proses penyidikan terhadap ES dan DHL dihentikan melalui mekanisme restoratif justice pada tanggal 15 Januari tahun 2026, dan terhadap saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 April tahun 2026. Lulus perkuliahan di Fakultas Hukum, di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan. Polemik panjang mengenai tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya mencapai titik terang. Setelah melalui proses penyidikan intensif, kepolisian menegaskan bahwa dokumen akademik Jokowi sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kasus ini sempat mengguncang publik dengan tudingan bahwa ijazah S1 Jokowi palsu. Namun penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan mendalam
dengan menghadirkan lebih dari 130 saksi, mengumpulkan ratusan dokumen, serta melibatkan puluhan ahli dari berbagai bidang. Puncaknya, uji forensik di Puslap 4 Polri memastikan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi memiliki legitimasi hukum yang sah. Pihak kampus juga menegaskan dokumen tersebut asli dan tidak ditemukan unsur pemalsuan. Meski sejumlah pihak seperti Egy Sujana dan beberapa rekannya telah bebas dari jeratan hukum setelah menempuh jalur damai, tidak semua tersangka mengalami hal serupa. Penyidik membagi perkara ini dalam dua klaster. Klaster pertama melibatkan nama Rizal Fadilah dan Kurnia Tri Rohyani, sementara klaster kedua menyeret Roy Suryo serta Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tiva. Kombes Iman Imanuddin menegaskan bahwa bagi tersangka yang tidak menempuh jalur restoratif justice, proses hukum akan tetap berjalan. Berkas perkara untuk tersangka yang masih berproses telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera disidangkan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keabsahan ijazah Jokowi kini menjadi fakta hukum yang tidak bisa lagi diperdebatkan. Pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan yang sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membahas foto atau gambar ijazah S1, skripsi berikut lembar pengesahannya yang dituduh memiliki milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun media sosial dengan tampilan tidak utuh atau terpotong-potong. Perjalanan penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 130 orang saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti, penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti surat, pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kemudian dalam penanganan penyidikan juga penyidik telah melakukan secara saintifik dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dokumen berupa ijazah sarjana atas nama Insinyur Haji Joko Widodo di Puslap 4 Polri. Bahwa Puslap 4 Polri telah memiliki sertifikat akreditasi laboratorium dengan nomor LP856 IDN yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan kompetensi sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dengan menerapkan secara konsisten sesuai dengan SNI ISO 17025 tahun 2017. Petugas pemeriksa pada Puslap 4 Polri telah bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alat-alat pada Puslap 4 Polri telah terkalibrasi yang dikalibrasi ulang setiap tahun, sehingga hasil pemeriksaan dari Puslap 4 Polri memiliki legalitas dan legitimasi pembuktian secara yuridis. Sebagai informasi pemirsa, polemik panjang terkait tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Joko Widodo akhirnya berakhir dengan damai. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Rismon Hasiolan Sianipar, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keterangan ini disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat 17 April.
Sebagai informasi, Rismon sebelumnya masuk dalam klaster kasus bersama pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifozia Tiasuma atau Dr. Tifa. Dengan SP3 ini, status hukum terhadap Rismon dan sejumlah pihak lain, termasuk Egy Sujana, dinyatakan berakhir. Selain itu, Rismon juga mencabut permohonan keterbukaan informasi publik terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Kamis 9 April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari mekanisme restoratif justice. Permohonan restoratif justice diajukan Rismon pada 3 Maret 2026 dan diterima setelah ia mengakui bahwa ijazah Jokowi asli. Pengakuan itu disampaikan dalam video di kanal YouTube pribadinya, Balik Academy, pada 11 Maret 2026. Ia menjelaskan bahwa hasil penelitian ulang selama 2 bulan membuktikan adanya watermark dan emboss pada dokumen ijazah sehingga analisis sebelumnya dinyatakan keliru. Rismon kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan keluarga atas kesalahan analisis yang sempat menimbulkan kegaduhan publik. Dengan diterbitkannya SP3, kepolisian menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu tidak terbukti. Dokumen akademik Jokowi dinyatakan sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Kasus ini pun resmi dihentikan, menutup drama panjang yang sempat menyita perhatian publik. Kemudian selanjutnya, tahapan pelaksanaan keadilan restoratif justice untuk saudara RHS atau Rismon Nasiolan Sianipar. Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026, di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo telah terjadi pertemuan antara RHS dengan Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah terjadi pertemuan 3 orang pelapor lainnya dengan saudara RHS, didampingi oleh masing-masing penasihat hukum. Dalam pertemuan tersebut, RHS menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para pelapor karena telah menuduh ijazah sarjana milik Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu berserta skripsi berikut lembar pengesahannya. Dan selanjutnya, para pelapor menerima permintaan maaf tersebut setelah Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf dari RHS. Kemudian, berdasarkan dari kesepakatan antara para pelapor, para terlapor atau tersangka dengan para pelapor, maka selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif terhadap permasalahan yang dihadapi atau tersangka RHS pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 di ruang gelar perkara Wasidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini menggunakan hukum acara yang lama, sehingga penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap saudara RHS
tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya sampai dengan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara para pelapor dengan tersangka ES, DHL, dan RHS, sehingga proses penyidikan terhadap ES dan DHL dihentikan melalui mekanisme restoratif justice pada tanggal 15 Januari tahun 2026, dan terhadap saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 April tahun 2026. Lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan. Polemik panjang mengenai tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya mencapai titik terang. Setelah melalui proses penyidikan intensif, kepolisian menegaskan bahwa dokumen akademik Jokowi sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kasus ini sempat mengguncang publik dengan tudingan bahwa ijazah S1 Jokowi palsu. Namun penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan mendalam dengan menghadirkan lebih dari 130 saksi, mengumpulkan ratusan dokumen, serta melibatkan puluhan ahli dari berbagai bidang. Puncaknya, uji forensik di Puslap 4 Polri memastikan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi memiliki legitimasi hukum yang sah. Pihak kampus juga menegaskan dokumen tersebut asli dan tidak ditemukan unsur pemalsuan. Meski sejumlah pihak seperti Egy Sujana dan beberapa rekannya telah bebas dari jeratan hukum setelah menempuh jalur damai, tidak semua tersangka mengalami hal serupa. Penyidik membagi perkara ini dalam dua klaster. Klaster pertama melibatkan nama Rizal Fadilah dan Kurnia Tri Rohyani, sementara klaster kedua menyeret Roy Suryo serta Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Kombes Iman Imanuddin menegaskan bahwa bagi tersangka yang tidak menempuh jalur restoratif justice, proses hukum akan tetap berjalan. Berkas perkara untuk tersangka yang masih berproses telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera disidangkan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keabsahan ijazah Jokowi kini menjadi fakta hukum yang tidak bisa lagi diperdebatkan. Pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan yang sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membahas foto atau gambar ijazah S1, skripsi berikut lembar pengesahannya yang dituduh memiliki milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun media sosial dengan tampilan tidak utuh atau terpotong-potong. Perjalanan penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 130 orang saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti, penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti surat, pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kemudian
Dalam penanganan penyidikan, juga penyidik telah melakukan secara saintifik dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dokumen berupa ijazah sarjana atas nama Insinyur Haji Joko Widodo di Puslapfor Polri. Bahwa Puslapfor Polri telah memiliki sertifikat akreditasi laboratorium dengan nomor LP856 IDN yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan kompetensi sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dengan menerapkan secara konsisten sesuai dengan SNI ISO 17025 tahun 2017. Petugas pemeriksa pada Puslapfor Polri telah bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alat-alat pada Puslapfor Polri telah terkalibrasi yang dikalibrasi ulang setiap tahun, sehingga hasil pemeriksaan dari Puslapfor Polri memiliki legalitas dan legitimasi pembuktian secara yuridis. Sebagai informasi pemirsa, polemik panjang terkait tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Joko Widodo akhirnya berakhir dengan damai. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Rismon Hasiolan Sianipar, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keterangan ini disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat 17 April. Sebagai informasi, Rismon sebelumnya masuk dalam klaster kasus bersama pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifozia Tiasuma atau Dr. Tifa. Dengan SP3 ini, status hukum terhadap Rismon dan sejumlah pihak lain, termasuk Egy Sujana, dinyatakan berakhir. Selain itu, Rismon juga mencabut permohonan keterbukaan informasi publik terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Kamis 9 April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari mekanisme restoratif justice. Permohonan restoratif justice diajukan Rismon pada 3 Maret 2026 dan diterima setelah ia mengakui bahwa ijazah Jokowi asli. Pengakuan itu disampaikan dalam video di kanal YouTube pribadinya, Balik Academy, pada 11 Maret 2026. Ia menjelaskan bahwa hasil penelitian ulang selama 2 bulan membuktikan adanya watermark dan emboss pada dokumen ijazah, sehingga analisis sebelumnya dinyatakan keliru. Rismon kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan keluarga atas kesalahan analisis yang sempat menimbulkan kegaduhan publik. Dengan diterbitkannya SP3, kepolisian menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu tidak terbukti. Dokumen akademik Jokowi dinyatakan sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Kasus ini pun resmi dihentikan, menutup drama panjang yang sempat menyita perhatian publik. Kemudian selanjutnya, tahapan pelaksanaan keadilan restoratif justice untuk saudara RHS atau Rismon Hasiolan Sianipar. Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo telah terjadi pertemuan antara RHS dengan Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah terjadi pertemuan 3 orang pelapor lainnya dengan saudara RHS, didampingi oleh masing-masing penasehat hukum.
Dalam pertemuan tersebut, RHS menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para pelapor karena telah menuduh ijazah sarjana milik Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu berserta skripsi berikut lembar pengesahannya. Dan selanjutnya, para pelapor menerima permintaan maaf tersebut setelah Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf dari RHS. Kemudian, berdasarkan dari kesepakatan antara para terlapor atau tersangka dengan para pelapor, maka selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif terhadap permasalahan yang dihadapi atau tersangka RHS pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 di ruang gelar perkara Wasidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini menggunakan hukum acara yang lama, sehingga penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap Saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya sampai dengan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap Saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara para pelapor dengan tersangka ES, DHL, dan RHS, sehingga proses penyidikan terhadap ES dan DHL dihentikan melalui mekanisme restoratif justice pada tanggal 15 Januari tahun 2026, dan terhadap Saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 April tahun 2026. Lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan. Polemik panjang mengenai tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya mencapai titik terang. Setelah melalui proses penyidikan intensif, kepolisian menegaskan bahwa dokumen akademik Jokowi sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kasus ini sempat mengguncang publik dengan tudingan bahwa ijazah S1 Jokowi palsu. Namun penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan mendalam dengan menghadirkan lebih dari 130 saksi, mengumpulkan ratusan dokumen, serta melibatkan puluhan ahli dari berbagai bidang. Puncaknya, uji forensik di Puslap 4 Polri memastikan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi memiliki legitimasi hukum yang sah. Pihak kampus juga menegaskan dokumen tersebut asli dan tidak ditemukan unsur pemalsuan. Meski sejumlah pihak seperti Egy Sujana dan beberapa rekannya telah bebas dari jeratan hukum setelah menempuh jalur damai, tidak semua tersangka mengalami hal serupa. Penyidik membagi perkara ini dalam dua klaster. Klaster pertama melibatkan nama Rizal Fadilah dan Kurnia Tri Rohyani,
Sementara klaster kedua menyeret Roy Suryo serta Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Kombes Iman Imanuddin menegaskan bahwa bagi tersangka yang tidak menempuh jalur restoratif justice, proses hukum akan tetap berjalan. Berkas perkara untuk tersangka yang masih berproses telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera disidangkan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keabsahan ijazah Jokowi kini menjadi fakta hukum yang tidak bisa lagi diperdebatkan. Pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan yang sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membahas foto atau gambar ijazah S1, skripsi berikut lembar pengesahannya yang dituduh memiliki milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun media sosial dengan tampilan tidak utuh atau terpotong-potong. Perjalanan penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 130 orang saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti. Penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti surat. Pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kemudian dalam penanganan penyidikan juga penyidik telah melakukan secara saintifik dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dokumen berupa ijazah sarjana atas nama Insinyur Haji Joko Widodo di Puslapfor Polri. Bahwa Puslapfor Polri telah memiliki sertifikat akreditasi laboratorium dengan nomor LP856 IDN yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan kompetensi sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dengan menerapkan secara konsisten sesuai dengan SNI ISO 17025 tahun 2017. Petugas pemeriksa pada Puslapfor Polri telah bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alat-alat pada Puslapfor Polri telah terkalibrasi yang dikalibrasi ulang setiap tahun, sehingga hasil pemeriksaan dari Puslapfor Polri memiliki legalitas dan legitimasi pembuktian secara yuridis. Sebagai informasi pemirsa, polemik panjang terkait tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Joko Widodo akhirnya berakhir dengan damai. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Rismon Hasyolan Sianipar, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keterangan ini disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat 17 April. Sebagai informasi, Rismon sebelumnya masuk dalam klaster kasus bersama pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Dengan SP3 ini, status hukum terhadap Rismon dan sejumlah pihak lain, termasuk Egy Sujana, dinyatakan berakhir. Selain itu, Rismon juga mencabut permohonan keterbukaan informasi publik terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Kamis 9 April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari mekanisme restoratif justice. Permohonan restoratif justice diajukan Rismon pada 3 Maret 2026
dan diterima setelah ia mengakui bahwa ijazah Jokowi asli. Pengakuan itu disampaikan dalam video di kanal YouTube pribadinya, Balik Academy, pada 11 Maret 2026. Ia menjelaskan bahwa hasil penelitian ulang selama 2 bulan membuktikan adanya watermark dan emboss pada dokumen ijazah, sehingga analisis sebelumnya dinyatakan keliru. Rismond kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan keluarga atas kesalahan analisis yang sempat menimbulkan kegaduhan publik. Dengan diterbitkannya SP3, kepolisian menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu tidak terbukti. Dokumen akademik Jokowi dinyatakan sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Kasus ini pun resmi dihentikan, menutup drama panjang yang sempat menyita perhatian publik. Kemudian selanjutnya, tahapan pelaksanaan keadilan restoratif justice untuk saudara RHS atau Rismond Nasiolan Sianipar. Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026, di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo telah terjadi pertemuan antara RHS dengan Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah terjadi pertemuan 3 orang pelapor lainnya dengan saudara RHS, didampingi oleh masing-masing penasihat hukum. Dalam pertemuan tersebut, RHS menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para pelapor karena telah menuduh ijazah sarjana milik Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu berserta skripsi berikut lembar pengesahannya. Dan selanjutnya, para pelapor menerima permintaan maaf tersebut setelah Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf dari RHS. Kemudian, berdasarkan dari kesepakatan antara para pelapor, para terlapor atau tersangka dengan para pelapor, maka selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif terhadap permasalahan yang dihadapi atau tersangka RHS pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 di ruang gelar perkara Wasidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini menggunakan hukum acara yang lama, sehingga penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya sampai dengan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara para pelapor dengan tersangka ES, DHL, dan RHS, sehingga proses penyidikan
terhadap ES dan DHL dihentikan melalui mekanisme restoratif justice pada tanggal 15 Januari tahun 2026 dan terhadap saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 April tahun 2026. Lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan. Polemik panjang mengenai tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya mencapai titik terang. Setelah melalui proses penyidikan intensif, kepolisian menegaskan bahwa dokumen akademik Jokowi sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kasus ini sempat mengguncang publik dengan tudingan bahwa ijazah S1 Jokowi palsu. Namun penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan mendalam dengan menghadirkan lebih dari 130 saksi, mengumpulkan ratusan dokumen, serta melibatkan puluhan ahli dari berbagai bidang. Puncaknya, uji forensik di Puslapfor Polri memastikan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi memiliki legitimasi hukum yang sah. Pihak kampus juga menegaskan dokumen tersebut asli dan tidak ditemukan unsur pemalsuan. Meski sejumlah pihak seperti Egy Sujana dan beberapa rekannya telah bebas dari jeratan hukum setelah menempuh jalur damai, tidak semua tersangka mengalami hal serupa. Penyidik membagi perkara ini dalam dua klaster. Klaster pertama melibatkan nama Rizal Fadilah dan Kurniatri Rohyani, sementara klaster kedua menyeret Roy Suryo serta Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Kombes Iman Imanuddin menegaskan bahwa bagi tersangka yang tidak menempuh jalur restoratif justice, proses hukum akan tetap berjalan. Berkas perkara untuk tersangka yang masih berproses telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera disidangkan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keabsahan ijazah Jokowi kini menjadi fakta hukum yang tidak bisa lagi diperdebatkan. Pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan yang sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membahas foto atau gambar ijazah S1, skripsi berikut lembar pengesahannya yang dituduh memiliki milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun media sosial dengan tampilan tidak utuh atau terpotong-potong. Perjalanan penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 130 orang saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti, penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti surat, pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kemudian dalam penanganan penyidikan juga penyidik telah melakukan secara saintifik dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dokumen berupa ijazah sarjana atas nama Insinyur Haji Joko Widodo di Puslapfor Polri. Bahwa Puslapfor Polri telah memiliki sertifikat akreditasi laboratorium dengan nomor LP856 IDN yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan kompetensi sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dengan menerapkan secara konsisten
sesuai dengan SNI ISO 17025 tahun 2017. Petugas pemeriksa pada Puslapor Polri telah bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alat-alat pada Puslapor Polri telah terkalibrasi, yang dikalibrasi ulang setiap tahun, sehingga hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri memiliki legalitas dan legitimasi pembuktian secara yuridis. Sebagai informasi pemirsa, polemik panjang terkait tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Joko Widodo akhirnya berakhir dengan damai. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Rismon Hasiolan Sianipar, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keterangan ini disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat 17 April. Sebagai informasi, Rismon sebelumnya masuk dalam klaster kasus bersama pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Dengan SP3 ini, status hukum terhadap Rismon dan sejumlah pihak lain, termasuk Egy Sujana, dinyatakan berakhir. Selain itu, Rismon juga mencabut permohonan keterbukaan informasi publik terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Kamis 9 April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari mekanisme restoratif justice. Permohonan restoratif justice diajukan Rismon pada 3 Maret 2026 dan diterima setelah ia mengakui bahwa ijazah Jokowi asli. Pengakuan itu disampaikan dalam video di kanal YouTube pribadinya, Balik Academy, pada 11 Maret 2026. Ia menjelaskan bahwa hasil penelitian ulang selama 2 bulan membuktikan adanya watermark dan emboss pada dokumen ijazah, sehingga analisis sebelumnya dinyatakan keliru. Rismon kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan keluarga atas kesalahan analisis yang sempat menimbulkan kegaduhan publik. Dengan diterbitkannya SP3, kepolisian menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu tidak terbukti. Dokumen akademik Jokowi dinyatakan sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Kasus ini pun resmi dihentikan, menutup drama panjang yang sempat menyita perhatian publik. Kemudian selanjutnya, tahapan pelaksanaan keadilan restoratif justice untuk Saudara RHS atau Rismon Hasiolan Sianipar. Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo telah terjadi pertemuan antara RHS dengan Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah terjadi pertemuan 3 orang pelapor lainnya dengan Saudara RHS, didampingi oleh masing-masing penasihat hukum. Dalam pertemuan tersebut, RHS menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para pelapor karena telah menuduh ijazah sarjana milik Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu berserta skripsi berikut lembar pengesahannya. Dan selanjutnya, para pelapor menerima permintaan maaf tersebut setelah Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf dari RHS. Kemudian, berdasarkan dari kesepakatan antara para pelapor, para terlapor atau tersangka dengan para pelapor,
Maka selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif terhadap permasalahan yang dihadapi atau tersangka RHS pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 di ruang gelar perkara Wasidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini menggunakan hukum acara yang lama, sehingga penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap Saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya sampai dengan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap Saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara para pelapor dengan tersangka ES, DHL, dan RHS, sehingga proses penyidikan terhadap ES dan DHL dihentikan melalui mekanisme restoratif justice pada tanggal 15 Januari tahun 2026, dan terhadap Saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 April tahun 2026. Lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan. Polemik panjang mengenai tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya mencapai titik terang. Setelah melalui proses penyidikan intensif, kepolisian menegaskan bahwa dokumen akademik Jokowi sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kasus ini sempat mengguncang publik dengan tudingan bahwa ijazah S1 Jokowi palsu. Namun penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan mendalam dengan menghadirkan lebih dari 130 saksi, mengumpulkan ratusan dokumen, serta melibatkan puluhan ahli dari berbagai bidang. Puncaknya, uji forensik di Puslap 4 Polri memastikan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi memiliki legitimasi hukum yang sah. Pihak kampus juga menegaskan dokumen tersebut asli dan tidak ditemukan unsur pemalsuan. Meski sejumlah pihak seperti Egy Sujana dan beberapa rekannya telah bebas dari jeratan hukum setelah menempuh jalur damai, tidak semua tersangka mengalami hal serupa. Penyidik membagi perkara ini dalam dua klaster. Klaster pertama melibatkan nama Rizal Fadilah dan Kurnia Tri Rohyani, sementara klaster kedua menyeret Roy Suryo serta Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Kombes Iman Imanuddin menegaskan bahwa bagi tersangka yang tidak menempuh jalur restoratif justice, proses hukum akan tetap berjalan. Berkas perkara untuk tersangka yang masih berproses telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera disidangkan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keabsahan ijazah Jokowi kini menjadi fakta hukum yang tidak bisa lagi diperdebatkan. Pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1.
skripsi serta lembar pengesahan yang sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membahas foto atau gambar ijazah S1, skripsi berikut lembar pengesahannya yang dituduh memiliki milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun media sosial dengan tampilan tidak utuh atau terpotong-potong. Perjalanan penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 130 orang saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti, penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti surat, pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kemudian dalam penanganan penyidikan juga penyidik telah melakukan secara saintifik dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dokumen berupa ijazah sarjana atas nama Insinyur Haji Joko Widodo di Puslapfor Polri. Bahwa Puslapfor Polri telah memiliki sertifikat akreditasi laboratorium dengan nomor LP856 IDN yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan kompetensi sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dengan menerapkan secara konsisten sesuai dengan SNI ISO 17025 tahun 2017. Petugas pemeriksa pada Puslapfor Polri telah bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alat-alat pada Puslapfor Polri telah terkalibrasi yang dikalibrasi ulang setiap tahun, sehingga hasil pemeriksaan dari Puslapfor Polri memiliki legalitas dan legitimasi pembuktian secara yuridis. Sebagai informasi pemirsa, polemik panjang terkait tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Joko Widodo akhirnya berakhir dengan damai. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Rismon Hasyolan Sianipar, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keterangan ini disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat 17 April. Sebagai informasi, Rismon sebelumnya masuk dalam klaster kasus bersama pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Tiffauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Dengan SP3 ini, status hukum terhadap Rismon dan sejumlah pihak lain, termasuk Egy Sujana, dinyatakan berakhir. Selain itu, Rismon juga mencabut permohonan keterbukaan informasi publik terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Kamis 9 April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari mekanisme restoratif justice. Permohonan restoratif justice diajukan Rismon pada 3 Maret 2026 dan diterima setelah ia mengakui bahwa ijazah Jokowi asli. Pengakuan itu disampaikan dalam video di kanal YouTube pribadinya, Balik Academy, pada 11 Maret 2026. Ia menjelaskan bahwa hasil penelitian ulang selama 2 bulan membuktikan adanya watermark dan emboss pada dokumen ijazah, sehingga analisis sebelumnya dinyatakan keliru. Rismon kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan keluarga atas kesalahan analisis yang sempat menimbulkan kegaduhan publik. Dengan diterbitkannya SP3, kepolisian menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu tidak terbukti. Dokumen akademik Jokowi dinyatakan sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Kasus ini pun resmi dihentikan, menutup drama panjang yang sempat menyita perhatian publik.
Kemudian selanjutnya, tahapan pelaksanaan keadilan restoratif justice untuk saudara RHS atau Rizwan Hasiholan Sianipar. Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo telah terjadi pertemuan antara RHS dengan Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, di kantor Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya telah terjadi pertemuan 3 orang pelapor lainnya dengan saudara RHS, didampingi oleh masing-masing penasihat hukum. Dalam pertemuan tersebut, RHS menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para pelapor karena telah menuduh ijazah sarjana milik Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu berserta skripsi berikut lembar pengesahannya. Dan selanjutnya, para pelapor menerima permintaan maaf tersebut setelah Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf dari RHS. Kemudian, berdasarkan dari kesepakatan antara para terlapor atau tersangka dengan para pelapor, maka selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif terhadap permasalahan yang dihadapi atau tersangka RHS pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 di ruang gelar perkara Wasidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini menggunakan hukum acara yang lama, sehingga penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya sampai dengan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Kami sampaikan kepada teman-teman kalian, saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara para pelapor dengan tersangka ES, DHL, dan RHS, sehingga proses penyidikan terhadap ES dan DHL dihentikan melalui mekanisme restoratif justice pada tanggal 15 Januari tahun 2026, dan terhadap saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 April tahun 2026. Lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan. Polemik panjang mengenai tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya mencapai titik terang.
Setelah melalui proses penyidikan intensif, kepolisian menegaskan bahwa dokumen akademik Jokowi sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kasus ini sempat mengguncang publik dengan tudingan bahwa ijazah S1 Jokowi palsu. Namun penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan mendalam dengan menghadirkan lebih dari 130 saksi, mengumpulkan ratusan dokumen, serta melibatkan puluhan ahli dari berbagai bidang. Puncaknya, uji forensik di Puslapfor Polri memastikan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi memiliki legitimasi hukum yang sah. Pihak kampus juga menegaskan dokumen tersebut asli dan tidak ditemukan unsur pemalsuan. Meski sejumlah pihak seperti Egy Sujana dan beberapa rekannya telah bebas dari jeratan hukum setelah menempuh jalur damai, tidak semua tersangka mengalami hal serupa. Penyidik membagi perkara ini dalam 2 klaster. Klaster pertama melibatkan nama Rizal Fadilah dan Kurnia Tri Rohyani, sementara klaster kedua menyeret Roy Suryo serta Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Kombes Iman Imanuddin menegaskan bahwa bagi tersangka yang tidak menempuh jalur restoratif justice, proses hukum akan tetap berjalan. Berkas perkara untuk tersangka yang masih berproses telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera disidangkan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keabsahan ijazah Jokowi kini menjadi fakta hukum yang tidak bisa lagi diperdebatkan. Pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan yang sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membahas foto atau gambar ijazah S1, skripsi berikut lembar pengesahannya yang dituduh memiliki milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun media sosial dengan tampilan tidak utuh atau terpotong-potong. Perjalanan penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 130 orang saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti, penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti surat, pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kemudian dalam penanganan penyidikan juga penyidik telah melakukan secara saintifik dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dokumen berupa ijazah sarjana atas nama Insinyur Haji Joko Widodo di Puslapfor Polri. Bahwa Puslapfor Polri telah memiliki sertifikat akreditasi laboratorium dengan nomor LP856 IDN yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan kompetensi sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dengan menerapkan secara konsisten sesuai dengan SNI ISO 17025 tahun 2017. Petugas pemeriksa pada Puslapfor Polri telah bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alat-alat pada Puslapfor Polri telah terkalibrasi yang dikalibrasi ulang setiap tahun, sehingga hasil pemeriksaan dari Puslapfor Polri memiliki legalitas dan legitimasi pembuktian secara yuridis. Sebagai informasi pemirsa, polemik panjang terkait tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Joko Widodo akhirnya berakhir dengan damai. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan
atau SP3 terhadap Rismon Hasiolan Sianipar, Egy Sujana, dan Damai Hari Lubis yang sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keterangan ini disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat 17 April. Sebagai informasi, Rismon sebelumnya masuk dalam klaster kasus bersama pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Dengan SP3 ini, status hukum terhadap Rismon dan sejumlah pihak lain, termasuk Egy Sujana, dinyatakan berakhir. Selain itu, Rismon juga mencabut permohonan keterbukaan informasi publik terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Kamis 9 April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari mekanisme restoratif justice. Permohonan restoratif justice diajukan Rismon pada 3 Maret 2026 dan diterima setelah ia mengakui bahwa ijazah Jokowi asli. Pengakuan itu disampaikan dalam video di kanal YouTube pribadinya, Balik Academy, pada 11 Maret 2026. Ia menjelaskan bahwa hasil penelitian ulang selama 2 bulan membuktikan adanya watermark dan emboss pada dokumen ijazah sehingga analisis sebelumnya dinyatakan keliru. Rismon kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan keluarga atas kesalahan analisis yang sempat menimbulkan kegaduhan publik. Dengan diterbitkannya SP3, kepolisian menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu tidak terbukti. Dokumen akademik Jokowi dinyatakan sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Kasus ini pun resmi dihentikan, menutup drama panjang yang sempat menyita perhatian publik. Kemudian selanjutnya, tahapan pelaksanaan keadilan restoratif justice untuk saudara RHS atau Rismon Hasiolan Sianipar. Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026, di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo telah terjadi pertemuan antara RHS dengan Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah terjadi pertemuan 3 orang pelapor lainnya dengan saudara RHS, didampingi oleh masing-masing penasihat hukum. Dalam pertemuan tersebut, RHS menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para pelapor karena telah menuduh ijazah sarjana milik Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu berserta skripsi berikut lembar pengesahannya. Dan selanjutnya, para pelapor menerima permintaan maaf tersebut setelah Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf dari RHS. Kemudian, berdasarkan dari kesepakatan antara para pelapor, para terlapor atau tersangka dengan para pelapor, maka selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif terhadap permasalahan yang dihadapi atau tersangka RHS pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 di ruang gelar perkara Wasidik di Reskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini menggunakan hukum acara yang lama, sehingga penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap Saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya sampai dengan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap Saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara para pelapor dengan tersangka ES, DHL, dan RHS, sehingga proses penyidikan terhadap ES dan DHL dihentikan melalui mekanisme restoratif justice pada tanggal 15 Januari tahun 2026, dan terhadap Saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 April tahun 2026. Lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan. Polemik panjang mengenai tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya mencapai titik terang. Setelah melalui proses penyidikan intensif, kepolisian menegaskan bahwa dokumen akademik Jokowi sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kasus ini sempat mengguncang publik dengan tudingan bahwa ijazah S1 Jokowi palsu. Namun penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan mendalam dengan menghadirkan lebih dari 130 saksi, mengumpulkan ratusan dokumen, serta melibatkan puluhan ahli dari berbagai bidang. Puncaknya, uji forensik di Puslap 4 Polri memastikan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi memiliki legitimasi hukum yang sah. Pihak kampus juga menegaskan dokumen tersebut asli dan tidak ditemukan unsur pemalsuan. Meski sejumlah pihak seperti Egy Sujana dan beberapa rekannya telah bebas dari jeratan hukum setelah menempuh jalur damai, tidak semua tersangka mengalami hal serupa. Penyidik membagi perkara ini dalam dua klaster. Klaster pertama melibatkan nama Rizal Fadilah dan Kurnia Tri Rohyani, sementara klaster kedua menyeret Roy Suryo serta Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Kombes Iman Imanuddin menegaskan bahwa bagi tersangka yang tidak menempuh jalur restoratif justice, proses hukum akan tetap berjalan. Berkas perkara untuk tersangka yang masih berproses telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera disidangkan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keabsahan ijazah Jokowi kini menjadi fakta hukum yang tidak bisa lagi diperdebatkan. Pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan yang sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Selain itu, terdapat pihak-pihak yang membahas foto atau gambar ijazah S1, skripsi berikut lembar pengesahannya yang dituduh memiliki milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun media sosial dengan tampilan tidak utuh atau terpotong-potong. Perjalanan penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 130 orang saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis
barang bukti, penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti surat, pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kemudian, dalam penanganan penyidikan juga penyidik telah melakukan secara saintifik dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dokumen berupa ijazah sarjana atas nama Insinyur Haji Joko Widodo di Puslapfor Polri. Bahwa Puslapfor Polri telah memiliki sertifikat akreditasi laboratorium dengan nomor LP856 IDN yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan kompetensi sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dengan menerapkan secara konsisten sesuai dengan SNI ISO 17025 tahun 2017. Petugas pemeriksa pada Puslapfor Polri telah bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alat-alat pada Puslapfor Polri telah terkalibrasi yang dikalibrasi ulang setiap tahun, sehingga hasil pemeriksaan dari Puslapfor Polri memiliki legalitas dan legitimasi pembuktian secara yuridis. Sebagai informasi pemirsa, polemik panjang terkait tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Joko Widodo akhirnya berakhir dengan damai. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Rismon Hasyolan Sianipar, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keterangan ini disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat 17 April. Sebagai informasi, Rismon sebelumnya masuk dalam klaster kasus bersama pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifozia Tiasuma atau Dr. Tifa. Dengan SP3 ini, status hukum terhadap Rismon dan sejumlah pihak lain, termasuk Egy Sujana, dinyatakan berakhir. Selain itu, Rismon juga mencabut permohonan keterbukaan informasi publik terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Kamis 9 April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari mekanisme restoratif justice. Permohonan restoratif justice diajukan Rismon pada 3 Maret 2026 dan diterima setelah ia mengakui bahwa ijazah Jokowi asli. Pengakuan itu disampaikan dalam video di kanal YouTube pribadinya, Balik Academy, pada 11 Maret 2026. Ia menjelaskan bahwa hasil penelitian ulang selama 2 bulan membuktikan adanya watermark dan emboss pada dokumen ijazah, sehingga analisis sebelumnya dinyatakan keliru. Rismon kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan keluarga atas kesalahan analisis yang sempat menimbulkan kegaduhan publik. Dengan diterbitkannya SP3, kepolisian menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu tidak terbukti. Dokumen akademik Jokowi dinyatakan sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Kasus ini pun resmi dihentikan, menutup drama panjang yang sempat menyita perhatian publik. Kemudian selanjutnya, tahapan pelaksanaan keadilan restoratif justice untuk Saudara RHS atau Rismon Hasyolan Sianipar. Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo telah terjadi pertemuan antara RHS dengan Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut.
Lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, di kantor Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya telah terjadi pertemuan 3 orang pelapor lainnya dengan saudara RHS, didampingi oleh masing-masing penasihat hukum. Dalam pertemuan tersebut, RHS menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para pelapor karena telah menuduh ijazah sarjana milik Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu berserta skripsi berikut lembar pengesahannya. Dan selanjutnya, para pelapor menerima permintaan maaf tersebut setelah Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf dari RHS. Kemudian, berdasarkan dari kesepakatan antara para pelapor atau tersangka dengan para pelapor, maka selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif terhadap permasalahan yang dihadapi atau tersangka RHS pada hari Rabu, tanggal 8 April 2026 di ruang gelar perkara Wasidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian berdasarkan pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini menggunakan hukum acara yang lama, sehingga penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya sampai dengan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara para pelapor dengan tersangka ES, DHL, dan RHS, sehingga proses penyidikan terhadap ES dan DHL dihentikan melalui mekanisme restoratif justice pada tanggal 15 Januari tahun 2026, dan terhadap saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 April tahun 2026. Lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan. Polemik panjang mengenai tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya mencapai titik terang. Setelah melalui proses penyidikan intensif, kepolisian menegaskan bahwa dokumen akademik Jokowi sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kasus ini sempat mengguncang publik dengan tudingan bahwa ijazah S1 Jokowi palsu. Namun penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan mendalam dengan menghadirkan lebih dari 130 saksi, mengumpulkan ratusan dokumen, serta melibatkan puluhan ahli dari berbagai bidang. Puncaknya, uji forensik di Puslap 4 Polri memastikan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi memiliki legitimasi hukum yang sah. Pihak kampus juga menegaskan dokumen tersebut asli dan tidak ditemukan unsur pemalsuan.
Meski sejumlah pihak seperti Egy Sujana dan beberapa rekannya telah bebas dari jeratan hukum setelah menempuh jalur damai, tidak semua tersangka mengalami hal serupa. Penyidik membagi perkara ini dalam 2 klaster. Klaster pertama melibatkan nama Rizal Fadilah dan Kurnia Tri Rohyani, sementara klaster kedua menyeret Roy Suryo serta Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Kombes Iman Imanuddin menegaskan bahwa bagi tersangka yang tidak menempuh jalur restoratif justice, proses hukum akan tetap berjalan. Berkas perkara untuk tersangka yang masih berproses telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera disidangkan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keabsahan ijazah Jokowi kini menjadi fakta hukum yang tidak bisa lagi diperdebatkan. Pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan yang sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membahas foto atau gambar ijazah S1, skripsi berikut lembar pengesahannya yang dituduh memiliki milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun media sosial dengan tampilan tidak utuh atau terpotong-potong. Perjalanan penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 130 orang saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti. Penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti surat. Pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kemudian dalam penanganan penyidikan juga penyidik telah melakukan secara saintifik dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dokumen berupa ijazah sarjana atas nama Insinyur Haji Joko Widodo di Puslapfor Polri. Bahwa Puslapfor Polri telah memiliki sertifikat akreditasi laboratorium dengan nomor LP856 IDN yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan kompetensi sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dengan menerapkan secara konsisten sesuai dengan SNI ISO 17025 tahun 2017. Petugas pemeriksa pada Puslapfor Polri telah bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alat-alat pada Puslapfor Polri telah terkalibrasi yang dikalibrasi ulang setiap tahun, sehingga hasil pemeriksaan dari Puslapfor Polri memiliki legalitas dan legitimasi pembuktian secara yuridis. Sebagai informasi pemirsa, polemik panjang terkait tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Joko Widodo akhirnya berakhir dengan damai. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Rismon Hasiolan Sianipar, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keterangan ini disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat 17 April. Sebagai informasi, Rismon sebelumnya masuk dalam klaster kasus bersama pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Dengan SP3 ini, status hukum terhadap Rismon dan sejumlah pihak lain, termasuk Egy Sujana, dinyatakan berakhir.
Selain itu, Rismon juga mencabut permohonan keterbukaan informasi publik terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Kamis 9 April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari mekanisme restoratif justice. Permohonan restoratif justice diajukan Rismon pada 3 Maret 2026 dan diterima setelah ia mengakui bahwa ijazah Jokowi asli. Pengakuan itu disampaikan dalam video di kanal YouTube pribadinya, Balik Academy, pada 11 Maret 2026. Ia menjelaskan bahwa hasil penelitian ulang selama 2 bulan membuktikan adanya watermark dan emboss pada dokumen ijazah, sehingga analisis sebelumnya dinyatakan keliru. Rismon kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan keluarga atas kesalahan analisis yang sempat menimbulkan kegaduhan publik. Dengan diterbitkannya SP3, kepolisian menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu tidak terbukti. Dokumen akademik Jokowi dinyatakan sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Kasus ini pun resmi dihentikan, menutup drama panjang yang sempat menyita perhatian publik. Kemudian selanjutnya, tahapan pelaksanaan keadilan restoratif justice untuk Saudara RHS atau Rismon Nasyolan Sianipar. Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo telah terjadi pertemuan antara RHS dengan Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah terjadi pertemuan 3 orang pelapor lainnya dengan Saudara RHS, didampingi oleh masing-masing penasihat hukum. Dalam pertemuan tersebut, RHS menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para pelapor karena telah menuduh ijazah sarjana milik Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu berserta skripsi berikut lembar pengesahannya. Dan selanjutnya, para pelapor menerima permintaan maaf tersebut setelah Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf dari RHS. Kemudian, berdasarkan dari kesepakatan antara para pelapor, para terlapor atau tersangka dengan para pelapor, maka selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif terhadap permasalahan yang dihadapi atau tersangka RHS pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 di ruang gelar perkara Wasidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini menggunakan hukum acara yang lama, sehingga penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap Saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya sampai dengan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap
saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara para pelapor dengan tersangka ES, DHL, dan RHS, sehingga proses penyidikan terhadap ES dan DHL dihentikan melalui mekanisme restoratif justice pada tanggal 15 Januari tahun 2026, dan terhadap saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 April tahun 2026. Lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan. Polemik panjang mengenai tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya mencapai titik terang. Setelah melalui proses penyidikan intensif, kepolisian menegaskan bahwa dokumen akademik Jokowi sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kasus ini sempat mengguncang publik dengan tudingan bahwa ijazah S1 Jokowi palsu. Namun penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan mendalam dengan menghadirkan lebih dari 130 saksi, mengumpulkan ratusan dokumen, serta melibatkan puluhan ahli dari berbagai bidang. Puncaknya, uji forensik di Puslap 4 Polri memastikan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi memiliki legitimasi hukum yang sah. Pihak kampus juga menegaskan dokumen tersebut asli dan tidak ditemukan unsur pemalsuan. Meski sejumlah pihak seperti Egy Sujana dan beberapa rekannya telah bebas dari jeratan hukum setelah menempuh jalur damai, tidak semua tersangka mengalami hal serupa. Penyidik membagi perkara ini dalam dua klaster. Klaster pertama melibatkan nama Rizal Fadilah dan Kurnia Tri Rohyani, sementara klaster kedua menyeret Roy Suryo serta Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tiva. Kombes Iman Imanuddin menegaskan bahwa bagi tersangka yang tidak menempuh jalur restoratif justice, proses hukum akan tetap berjalan. Berkas perkara untuk tersangka yang masih berproses telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera disidangkan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keabsahan ijazah Jokowi kini menjadi fakta hukum yang tidak bisa lagi diperdebatkan. Pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan yang sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membahas foto atau gambar ijazah S1, skripsi berikut lembar pengesahannya yang dituduh memiliki milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun media sosial dengan tampilan tidak utuh atau terpotong-potong. Perjalanan penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 130 orang saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti, penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti surat, pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kemudian dalam penanganan penyidikan juga penyidik telah melakukan secara saintifik dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dokumen berupa ijazah sarjana atas nama Insinyur Haji Joko Widodo di Puslap 4 Polri.
bahwa Puslapor Polri telah memiliki sertifikat akreditasi laboratorium dengan nomor LP856 IDN yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan kompetensi sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dengan menerapkan secara konsisten sesuai dengan SNI ISO 17025 tahun 2017. Petugas pemeriksa pada Puslapor Polri telah bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alat-alat pada Puslapor Polri telah terkalibrasi yang dikalibrasi ulang setiap tahun, sehingga hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri memiliki legalitas dan legitimasi pembuktian secara yuridis. Sebagai informasi pemirsa, polemik panjang terkait tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Joko Widodo akhirnya berakhir dengan damai. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Rismon Hasyolan Sianipar, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keterangan ini disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat 17 April. Sebagai informasi, Rismon sebelumnya masuk dalam klaster kasus bersama pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifozia Tiasuma atau Dr. Tifa. Dengan SP3 ini, status hukum terhadap Rismon dan sejumlah pihak lain, termasuk Egy Sujana, dinyatakan berakhir. Selain itu, Rismon juga mencabut permohonan keterbukaan informasi publik terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Kamis 9 April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari mekanisme restoratif justice. Permohonan restoratif justice diajukan Rismon pada 3 Maret 2026 dan diterima setelah ia mengakui bahwa ijazah Jokowi asli. Pengakuan itu disampaikan dalam video di kanal YouTube pribadinya, Balik Academy, pada 11 Maret 2026. Ia menjelaskan bahwa hasil penelitian ulang selama 2 bulan membuktikan adanya watermark dan emboss pada dokumen ijazah, sehingga analisis sebelumnya dinyatakan keliru. Rismon kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan keluarga atas kesalahan analisis yang sempat menimbulkan kegaduhan publik. Dengan diterbitkannya SP3, kepolisian menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu tidak terbukti. Dokumen akademik Jokowi dinyatakan sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Kasus ini pun resmi dihentikan, menutup drama panjang yang sempat menyita perhatian publik. Kemudian selanjutnya, tahapan pelaksanaan keadilan restoratif justice untuk saudara RHS atau Rismon Hasyolan Sianipar. Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo telah terjadi pertemuan antara RHS dengan Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah terjadi pertemuan 3 orang pelapor lainnya dengan saudara RHS didampingi oleh Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi